Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Seru dimanapun berada? Kali ini program Podcast Seru hadir kembali di kesempatan kali ini. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Pelaksana dari SFF atau Spekta Flora Festival yang akan diadakan dalam waktu dekat ini tentunya. Dan kali ini bersama saya presenter dari Seru TV, Didi Sulistyo, yang akan mengajak bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini untuk ngobrol seputar SFF atau Spekta Flora Festival. Oke, di sini kita kenalkan beliau adalah Ketua Pelaksana dari Spekta Flora Festival 2025, yaitu Mbak Dwi Lili Indayani. Apa kabar Mbak Lili? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Luar biasa. Beliau ini juga pengurus dari Gerakan Ekonomi Kreatif Kota Batu atau Gekraf, ya. Oke, salam Gekraf. Baik, Mbak Lili, ini ada Spekta Flora Festival 2025. Ini apa memang satu program juga atau dari teman-teman Gekraf Kota Batu ini, Mbak Lili? Ya, jadi memang berawal dari tahun 2022. Dari 2022. Dulu kita buat SFF Sidomulyo Floral Festival. Awalnya itu. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan desa. Kemudian harapannya pengen kita akan bekerja sama dengan lebih banyak desa. 2021 kita bekerja sama dengan Desa Tulungrejo, 2022 dengan Sidomulyo, harapannya tahun berikutnya dengan desa-desa lagi gitu. Tetapi ternyata seiring berjalannya banyak sekali permintaan-permintaan masyarakat terutama di Kota Batu yang notabene yang urusannya flora ini memang banyaknya adalah di bulan-bulan tertentu yang enggak terserap. Jadi mau tidak mau kita buat terbuka untuk beberapa desa langsung. Akhirnya dengan nama SFF juga, Spekta Flora Festival. Kalau boleh bilang tadi sempat disebut kata tidak terserap. Tidak terserapnya ini apa ini Mbak maksudnya? Tidak terserapnya tidak bisa dijual. Jadi bunganya hasil pertanian Batu ini. Terutama bunga potong. Itu kan ada pangsa-pangsa hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu. Misalnya di bulan puasa, yang notabene tidak ada kegiatan event. Kemudian untuk di Jawa sendiri ada yang mereka percaya dengan bulan Suro. Bulan Suro. Jadi tidak ada kegiatan pernikahan, event, wedding dan hitan, nggak ada semua. Jadi hampir tidak hanya bunga potong tapi juga seluruh pelaku ekonomi kreatif yang terlibat dalam event itu mereka tidak banyak kegiatan. Gambaran saya langsung berarti kalau tidak ada acara pernikahan berarti tidak ada dekorasi di sana ya. Disitulah berarti tidak terserap bunga itu ya. Oke, jadi latar belakang salah satunya SFF 2025 seperti itu Mbak Lili. Benar. Jadi 2024 kemarin kita kerjasama dengan Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Harapannya di 2025 ini kita akan lebih spektakuler lagi karena sesuai dengan harapan namanya Spekta Flora. Nah, tahun ini kita akan bekerja sama dengan beberapa asosiasi profesi, community, dan juga pemerintah Kota Batu. Nah, untuk di awal-awal nih yang pasti kita ingin tanya kapan rangkaian Spekta Flora Festival ini akan dimulai 2025 ini Mbak? Ya, untuk rangkaiannya sendiri kita akan awali di tanggal 2 hingga 6 Juli nanti. Acaranya akan diawali di Coban Talun dengan rangkaian kegiatan namanya Biodiversity Kids Trail gitu. Biodiversity Kids Trail. Jadi seperti apa ini? Kok menarik sekali ini ya. Ini pertama kali tahun ini kita bekerja sama juga dengan namanya Young Ambassador Agriculture Indonesia. Mereka memberikan sebuah ide bahwa mengenal alam untuk di hari-hari liburan yang nantinya tanggal itu memang tanggal-tanggal libur sekolah, kita memberikan kesempatan kepada anak dan orang tua untuk mereka punya bonding lebih dekat dengan keluarga di alam terbuka sambil mengenal keanekaragaman tanaman di hutan. Oke, jadi mereka langsung ada di hutan, di anak-anaknya diajak main di hutan gitu. Benar, nantinya orang tua dan anak akan jalan, mereka akan trail gitu. Keliling akan mengenal bunga-bunga apa yang ada di sekitarnya dan juga hewan-hewan apa yang mungkin sangat familiar biasanya kita lihat namun kadang mereka takut dan belum pernah lihat langsung karena mungkin kebanyakannya lihatnya di layar TV gitu ya. Oke, kayak serangga-serangga gitu ya mungkin ya kecil-kecil yang lucu-lucu itu ya. Benar sekali. Luar biasa. Oke, baik dan Sobat Seru yang pasti kebetulan kali ini kita juga sekaligus
ngobrol-ngobrol ini ada di studio podcastnya di Pusat Oleh-oleh Buatangan ini ya. Kebetulan kita lagi ada di sini dan berbagi informasi tentang SFF atau Spekta Flora Festival 2025 dan tadi sudah dibocorin sedikit nih acaranya mulai dari tanggal 2 Juli ada Biodiversity Kids Trail. Waduh, luar biasa. Ini berarti anak-anak dengan orang tuanya pasti terlibat ya. Ini saja atau masih banyak rangkaian lainnya? Masih banyak lagi karena itu akan kita adakan di tanggal 2 dan tanggal 3. 2 dan 3. Ya, kemudian di tanggal 4, 5, 6 rangkaiannya akan kita selenggarakan di Baloga. Batu Love Garden. Batu Love Garden, baik. Kota Batu. Nah, untuk tahun ini memang kita berkolaborasi dengan lebih banyak lagi. Yang pertama penyelenggara ada di Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kota Batu. Kemudian bekerja sama dengan beberapa asosiasi profesi, diantaranya ada Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, ada Ikatan Arsitektur Landscape Indonesia. Wah, komplit nih. Ada tadi yang saya sebutkan di awal, Young Ambassador Agriculture Indonesia. Ada Duta Petani Milenial Indonesia. Duta Petani Milenial Indonesia, benar? Luar biasa. Dan ada lagi BUMDes Sidomulyo, Badan Usaha Milik Desa, Desa Sidomulyo. Kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang tentunya venue-nya di Baloga dan Jatim Park Group. Boleh dijelasin lebih detail lagi rangkaiannya dari tanggal 4 ya sampai tanggal 6 ini apa saja nih Mbak Lili? Siap, di tanggal 4 nanti itu akan kita awali dengan lomba merangkai bunga bersama Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Akan ada 2 kategori, profesional dan basic. Jadi pemula boleh ya? Pemula boleh. Bahkan nanti kita akan terbuka sekali untuk memberikan wawasan kepada siapapun yang mungkin belum pernah punya basic merangkai bunga tapi suka. Kemudian kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang mereka tiap hari merangkai, tapi mereka nggak tahu nih tekniknya seperti apa. Nah, ini kita memang wadahi sehingga nanti mereka bisa banyak sekali belajar dengan yang profesional. Bahkan gitu. Bisa dapat model-model baru mungkin di situ ya. Benar sekali. Kemudian dengan bunga-bunga yang kita hadirkan hampir 90% adalah dari Kota Batu. Kota Batu sendiri. Ada beberapa ornamen yang mungkin boleh digunakan. Jadi tapi kita akan angkat hampir keseluruhan bunganya adalah yang ada di Kota Batu. Baik. Gitu. Ya, itu dia. Lomba merangkai bunga untuk tingkat profesional maupun juga untuk yang pemula. Benar. Masih itu saja? Masih ada lagi. Soalnya kan banyak sekali yang terlibat ini Mbak Lili. Iya, jadi itu yang pertama. Kemudian ada Expo. Expo ini kita akan angkat banyak sekali banyak pelaku-pelaku bunga potong yang ada di Kota Batu yang mungkin mereka belum pernah tahu ini. Jadi kita akan pertemukan antara petani bunganya dengan perangkai bunganya. Jadi kadang nih perangkai bunga akan kesulitan mau cari bunga gitu. Nah, ternyata di Kota Batu tuh potensinya luar biasa namun belum dipertemukan. Nanti di Expo kita akan pertemukan petani-petani bunga ini dengan para pelaku-pelaku yang membutuhkan bunga. Jadi seperti mempertemukan seller and buyer gitu ya. Waduh, luar biasa. Ya, ini kelihatan banget ini sudah ngangkat atau memberdayakan gitu. Petani bunganya sendiri. Kita libatkan tadi ada Badan Usaha Milik Desa juga, itu di mana tadi dari Desa Sidomulyo ada 80% petaninya adalah petani bunga. Jadi bisa dibayangkan saat musim suro seperti ini 80% masyarakat hampir tidak banyak pemasukan nih yang mereka dapatkan. Nah, padahal bunga terus berproduksi jadi bunga tidak bisa dihentikan produksinya atau ditahan karena itu akan mempengaruhi produksi berikutnya. Jadi mau tidak mau memang seperti susu perah tuh harus diperah terus. Nah, bunga sama, maka mereka harus menghasilkan terus. Nah, ini kita akan coba pertemukan nanti di Expo. Selain petani bunga juga kita akan fasilitasi juga untuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang mungkin mereka punya produk-produk turunan dari bahan bunga atau juga ekonomi kreatif lain yang mungkin akan bisa terinspirasi dengan hadirnya Expo bunga-bunga nanti. Begitu tuh untuk yang Expo. Terus bunga potong dari Kota Batu ini apakah hanya terserap di seputar Kota Batu nasional atau mungkin ada yang sampai ke luar negeri, gimana gini? Untuk tanaman Indonesia sendiri, untuk Kota Batu belum sampai ke luar negeri. Namun
ada harapan, ada permintaan beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, itu dari Arab Saudi dan Timur Tengah. Mereka membutuhkan Arab Saudi. Iya, benar. Mereka butuh 30.000 hingga 50.000 potong per pekan. Jadi bisa dibayangkan per minggunya mereka butuh segitu banyak. Nah, kira-kira di SFF ini ada nggak informasi yang bisa didapatkan terkait ekspor bunga ini nih kira-kira? Ada dong. Oke, ada ternyata. Kita akan buatkan juga dalam bentuk seminar. Nanti akan ada seminar yang akan menjadi penjembatan antara pelaku-pelaku bunga, di mana petani-petani bunga kita libatkan semua, Gapoktan, Poktan, dan juga para petani milenial. Kita akan pertemukan dengan beberapa pemateri yang keren. Di antaranya kita ada Dr. Juniawan, ini adalah dari Asosiasi Widya Suara Indonesia, yang mereka itu memang ditunjuk oleh negara untuk mengedukasi. Nah, nantinya akan disiapkan plan protection, bagaimana memberikan standar untuk bunga-bunga ini dirawat dengan kadar-kadar yang memang bisa lolos untuk ekspor. Oke, baik. Yang pertama. Yang kedua, kita akan libatkan Bea Cukai. Ya. Di sana, ini kaitannya langsung ini. Di sana Bea Cukai akan hadirkan pemateri yang memang bagaimana peluang untuk ekspor bunga ini nanti bisa kita kirimkan. Plus kita akan coba hadirkan buyer yang kemarin memang membutuhkan 30.000 hingga 50.000. Langsung datang. Kita upayakan. Oke, baik. Karena waktunya juga kita harus mencocokkan jadwal, tapi kita upayakan untuk kita bisa hadirkan. Kalaupun misalnya tidak, tapi Bea Cukai sudah bisa memberikan jalur untuk dibuka informasi bahwa petani bisa mengakses buyernya. Atau mungkin nanti barangkali juga bisa disajikan atau bisa dihadirkan secara daring, mungkin juga bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa banget. Jadi itu sama, nanti akan ada 2 tamu spesial kita. Yang pertama dari Young Ambassador Agriculture Indonesia. Sama satu lagi dari Ketua Duta Petani Milenial Indonesia, yang mereka adalah petani-petani muda yang barusan saja mereka dilantik sekitar 1 bulan yang lalu. Yang akan mensupport dan juga memberikan inspirasi bagaimana petani-petani muda ini akan mensupport perekonomian Indonesia dari sisi bidang pertanian menuju swasembada pangan. Yang pasti mereka ini adalah pilihan-pilihan dari Kementerian Pertanian pastinya. Benar. Ini adalah pilihan-pilihan terbaiknya Kementerian Pertanian. Baik. Ada edukasi, kemudian ada untuk acara untuk anak-anak kecil tadi ya. Terus kemudian kalau tadi kegiatannya masih ada di Baloga. Setahu saya di Baloga itu biasanya ada parade-parade seperti itu ya. Ada nggak nanti juga yang berkolaborasi dengan acara ini? Ada, jadi akan ada parade sepeda hias yang nantinya kita akan libatkan dari masyarakat Sidomulyo yang notabene mereka penghasil bunga terbesar. Mereka akan rayakan dengan manfaatkan bunga-bunga tadi untuk tidak langsung dibuang, tapi kita akan buat menjadi sebuah rangkaian yang cantik untuk menambah skill, kemudian menambah value bunga itu sendiri. Dan juga nantinya kita akan paradekan bersama parade dari Baloga. Oke, itu di tanggal berapa ini? Di tanggal 6. Oh, di tanggal 6-nya. Pamungkas juga ya? Iya, dan juga nanti akan bersamaan di sana akan ada fashion flower. Jadi fashion ada flower. Kompetisi atau lomba fashion dengan bertemakan bunga-bunga. Sekaligus juga nanti di tanggal 6. Sekaligus di tanggal 6. Untuk tanggal 5-nya tadi saya belum kelewat. Ya. Ada apa ini Mbak Lili? Nah, di situ kita akan ada workshop fotografi. Workshop fotografi. Ada kaitannya ya fotografi dengan bunga ini ya? Sangat. Tadi seperti saya jelaskan, kalau event-eventnya sepi nih, pelaku ekonomi kreatif fotografi, videografi, dekorasi, event organizer, ini semuanya mengalami penurunan kegiatan gitu. Biasanya ada foto manten gitu ya, tapi karena mantennya nggak ada di bulan itu, masuk benar. Ada kaitannya sekali nih. Makanya kita akan coba hadirkan juga, akan ada lomba videografi dan juga lomba fotografi. Kemudian ada lagi nih nanti talk show. Talk show ini nanti setiap hari di tanggal 4, 5, dan 6 akan ada talk show seputar seluruh kolaborator yang kita sebutkan tadi,
Yang pertama ada G-Craft, yang kedua ada Ikatan Perangkai Bunga, yang ketiga ada Ikatan Arsitektur Landscape Indonesia, ada Young Ambassador Agriculture, ada Duta Petani Milenial Indonesia, ada Baloga, ada Jatim Park Group, dan satu lagi ada Komite Ekraf Kota Batu. Waduh, jadi ini lengkap banget. Bahasanya sekarang ini daging banget ya acaranya. Ya, kita hampir bersembilan ini ya, bersembilan kolaborator. Jadi mulai desa, pemerintahan, stakeholder, community, asosiasi profesi, kita akan pertemukan nanti di sana. Nah, sampai kira-kira H-1 minggu ya mungkin barangkali menjelang kegiatan ini, kira-kira persiapannya sudah berapa persen dan yang dipersiapkan seperti apa saja ini, Mbak? Oke, persiapannya kurang lebih kita koordinasi hampir 1 minggu 2 kali sudahan sejak sebulan terakhir ini, dan sudah 80%, tinggal eksekusi dan juga koordinasi mendekati hari H. Yang pasti juga dari pemerintah Kota Batu turut support juga. Sangat support, luar biasa. Pemerintah Kota Batu tahun ini akan support dari berbagai kedinasan yang terkait untuk kelangsungan event ini. Jadinya pemerintah sangat luar biasa mensupport kita, dan rencananya nanti di tahun 2026 juga akan diselenggarakan lagi dengan support pemerintah jauh lebih besar lagi. Oke, baik. Amin. Amin. Baik, untuk semua ya yang lagi menyaksikan tayangan kali ini, nah mungkin juga ingin mengetahui lebih lengkap informasi tentang detail kegiatan, mungkin jadwal atau schedule, mungkin bisa disampaikan kira-kira informasinya ini bisa disimak lewat mana ini? Oke, jadi nanti langsung aja di Instagram @spektaflorafestival. Jadi langsung Spektaflora Festival. Ya, jadi langsung dikepoin aja, ada. Nanti seluruh jadwal akan kita sampaikan di sana, bahkan kegiatan perharinya apa saja. Kemudian ada kegiatan itu nanti syarat mengikutinya bagaimana, bahkan sampai pendaftarannya semuanya kita akan sudah ada linknya di situ ya. Kita sudah akan ada linknya di situ. Langsung aja, dengan digitalisasi zaman sekarang nih kayaknya tidak ada yang sulit ya Mas Didi ya. Jadi akan kita buat semuanya serba mudah, langsung aja di sana. Dan masih ada 2 yang mungkin saya tadi masih kelewat belum sampaikan. Akan ada senam jantung sehat. Wah, ini dan juga senam aerobik yang akan dilaksanakan di tanggal 5 pagi dan tanggal 6 pagi. Ini bisa diikuti oleh umum ya? Diikuti oleh umum. Jadinya nanti akan ada door prize yang menarik. Ada asik. Juga hadiah, karena nanti ada syarat mereka juga harus berkostum bunga. Nanti, berkostum bunga. Benar, nanti mereka kostum yang terbaik akan bisa dapat hadiah dari panitia best kostum. Oke, baik. Nah, sebagai closing statement ini Mbak Lili mungkin menyampaikan harapan atau mungkin optimis untuk acara ini bisa berhasil sukses tahun 2025 ini. Kira-kira apa ini Mbak yang mau disampaikan? Oke, bagi seluruh pemirsa semuanya, mari kita ramaikan, kita sukseskan acara ini bersama. Saya yakin acara ini bukan untuk kami-kami saja, tapi adalah untuk semua penikmat yang ada di luar sana. Datang dan ramaikan event ini. Sampai jumpa di Baloga. Oke, baik. Mbak Dwi Lili Indayani, terima kasih sudah sempat ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semua yang lagi menyaksikan program podcast seru dari Seru TV ini ya. Siap. Terima kasih, selamat dan sukses untuk acaranya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Dan ya, Sobat Seru TV dimanapun berada, itu tadi kita sudah berbagi informasi seputar Spektaflora Festival 2025 yang bakal diselenggarakan di Kota Batu. Dan untuk dari informasi dari awal, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6, rangkaian acaranya seperti apa tadi sudah banyak kita kupas. Silakan ikuti kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa diikuti sesuai dengan seleranya ya. Mungkin barangkali ingin ikutan lomba yang mana, bisa langsung aja kepoin di media sosialnya Spektaflora Festival. Saya Didi dari Seru TV, mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di program yang lain. Sampai jumpa.